Ketika langit menjadi gelap dan hujan pun tidak bisa dihentikan seiring tangisan Nyai. Dan teriakan sakit hati sang Nyai diiringi gelegar petir yang sangat kuat memecahkan telinga. Salam jumpa di channel Mengulas Malam bersama saya, Damai. Sahabat Mengulas Malam, dunia gaib sebagaimana kita ketahui memang benar adanya. Tapi tidak semua orang menyadari keberadaannya. Tidak sedikit pula orang yang mengalami kejadian mistis, terlebih sampai mencelakakan, bahkan sampai kematian. Pada kesempatan kali ini, Damai akan mengulas sebuah kisah yang mungkin belum pernah dialami oleh kebanyakan orang. Bahkan bisa dibilang kejadian langka yang sangat membuat orang bergidik ngeri atau bahkan bisa membuat trauma. Seorang lelaki yang namanya kami samarkan, sebut saja Kakang, menceritakan pengalaman hidup yang dialaminya sekitar tahun 1998 silam. Kisah ini adalah salah satu dari pengalaman gaib yang pernah dialami Kakang selama hidupnya. Kakang adalah salah satu leader pasukan khusus. Pada suatu hari, ada tugas yang harus dikerjakan di daerah selatan Pulau Jawa, tepatnya di wilayah Pantai Cipatuja. Kakang adalah sosok yang sangat disiplin, tegas, dan berwibawa dalam melakukan pekerjaannya. Juga sebagai pemimpin, Kakang adalah seorang pemimpin yang bijak dan sangat dihargai oleh rekan seprofesinya maupun di luar. Kala itu sore menjelang malam selepas bertugas, Kakang bersama rekannya akan kembali ke mes tempatnya beristirahat. Kakang mengendarai sepeda motor berboncengan bersama rekan kerjanya. Jalan menuju mesnya harus melewati hutan yang jaraknya cukup jauh. Di tengah jalan, Kakang tidak bisa menahan rasa ingin pipis. Seketika itu juga, motor mereka dihentikan dan Kakang bergegas mencari semak-semak. Dan dia pipis di tempat itu. Selepas itu, Kakang kembali ke motor dan melanjutkan perjalanan. Sesampainya di mes, Kakang beristirahat. Dan Kakang mengalami kejadian luar biasa tepat sebelum Kakang terlelap. Saat masih dalam alam bawah sadar antara bangun dan mimpi, Kakang seolah masuk ke dimensi lain dan berada di antara pintu gerbang yang besar dengan dua penggawa berwajah seram dan badan yang sangat besar menggenggam kedua lengan Kakang dengan dua buah rantai yang sangat kuat. Kakang diseret masuk ke dalam gerbang tersebut. Dan dua penggawa itu mengatakan bahwa Kakang telah melakukan kesalahan tadi sore. Rupanya ketika Kakang pipis di hutan tadi, dengan tidak sengaja Kakang mengencingi salah satu penjaga gerbang suatu kerajaan siluman yang ada di tempat itu. Kakang yang memiliki badan tegap dan gagah itu tidak terima dengan tuduhan yang diucapkan dua penggawa tadi. Dengan lantang Kakang menjawab, "Siapa yang tahu kalau di sini ada gerbang? Sekiranya tidak boleh kencing di sini, seharusnya ada plang bertuliskan dilarang kencing di sini. Mungkin saya juga tidak akan kencing di tempat ini." Begitu tutur Kakang membela diri di hadapan para penggawa tadi. Makin diseretlah Kakang berjalan masuk menuju sebuah istana yang besar dan megahnya bukan main. Dengan maksud untuk diserahkan pada rajanya mereka untuk dihukum. Sepanjang jalan dari gerbang, Kakang melihat banyak sekali manusia yang sedang diperkerjakan di situ. Dengan penasaran, Kakang pun bertanya pada penggawa yang sedang menyeretnya tersebut, siapa manusia-manusia itu dan sedang apa mereka di sini? Dan penggawa itu dengan jelas menjawab bahwa manusia-manusia itu sedang dipekerjakan akibat perjanjian semasa hidupnya dulu dengan sang raja. Rupanya sebagian besar manusia itu adalah yang pernah melakukan pesugihan dan perjanjian dengan siluman. Inilah yang harus mereka tebus. Tidak lama kemudian Kakang sampai di singgasana Raja Siluman yang ada di sana. Dan betapa murkanya sang raja
karena ada manusia yang sudah berani mengencingi gerbang kerajaannya. Sosok sang raja ini bukan main besarnya. Raut muka yang merah menyala dengan tanduk di kepalanya dan mata yang sangat besar menatap Kakang. "Kamu harus mati," ucapnya pada Kakang. Sang Raja Siluman tidak mau terima atas perlakuan Kakang yang semena-mena menurutnya. Kakang berusaha membela diri, namun tetap tidak membuat sang raja mengampuninya. Hingga akhirnya muncul sosok siluman lain mendekati sang raja. Rupanya dia adalah putri dari raja tersebut. Sebut saja namanya Nyai. Nyai bertanya pada sang raja, "Kenapa dengan manusia ini?" Sang raja mengatakan, "Aku akan membunuhnya." Sang raja mengatakan akan membunuhnya karena Kakang telah bersalah. Tapi Nyai itu tahu siapa Kakang karena pernah diramalkan ayahnya sendiri tentang jodoh manusia untuk dirinya. Dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun lahir Kakang yang cocok dengan ramalan tersebut. Nyai berusaha menyelamatkan Kakang karena menurutnya Kakang adalah jodohnya. Rupanya Kakanglah yang dituliskan dalam ramalan itu sebagai jodoh sang putri siluman. Betapa hal itu membuat Kakang ketakutan dan tidak terima jika harus berjodoh dengan seorang siluman. Mengingat Kakang yang masih muda dan belum pernah menikah saat itu. "Saya manusia dan derajat saya lebih tinggi dari kamu. Mana mungkin saya berjodoh dengan kamu, Nyai?" Begitu yang dikatakan Kakang depan Nyai. Berusaha mengelak, tapi Kakang juga tidak ingin mati dengan cara seperti ini. Akhirnya Kakang dengan segala upaya yang penting bisa terbebas dari hukuman Raja Siluman ini, mengiyakan perkataan Nyai demi menyelamatkan jiwanya. Tidak lama kemudian Kakang dikembalikan ke dunia nyata, terbangun dari mimpi buruk dengan keadaan selamat. Rekan kerja Kakang saat itu sudah sangat khawatir karena Kakang tertidur selama 3 hari 3 malam. Beruntungnya raga Kakang masih terlihat bernafas layaknya orang tidur seperti biasanya. Namun kejadian aneh tidak berhenti sampai di situ. Rupanya perjanjian yang disepakati antara Kakang dengan Nyai berbuntut panjang. Nyai sekarang merasa bahwa Kakang adalah suaminya. Walaupun Kakang sudah menolaknya secara baik-baik karena tidak terima jika harus berjodoh dengan siluman. Setiap malam Selasa dan malam Jumat, Nyai selalu datang untuk menemui Kakang untuk berbakti sebagai seorang istri. Namun Kakang adalah pria yang kuat dalam keimanan dan agamanya. Hampir tidak pernah terlewat ibadah sholat dan juga mengaji. Setiap Nyai datang pun Kakang selalu sedang beribadah. Nyai hanya duduk terdiam melihat Kakang menyelesaikan tahajud dan baca Quran. Menjelang subuh, Nyai kembali ke alamnya. Banyak hal di luar dugaan yang tanpa disadari dibantu oleh keberadaan Nyai tersebut. Termasuk ketika Kakang sedang bertugas dan deadline, waktu sudah tidak bisa dimundurkan lagi. Kakang harus menyelesaikan 3 pekerjaan sekaligus dalam waktu bersamaan di 3 tempat yang berbeda. Stres bukan main Kakang kala itu sampai tidak sengaja Kakang bergumam, "Coba ada yang bisa bantu menyelesaikan ini semua." Percaya atau tidak, semuanya selesai dengan Kakang yang bisa berada di 3 tempat berlainan sekaligus. Hanya saja 2 Kakang lainnya bukanlah Kakang, melainkan perwujudan Kakang dari Nyai itu. Kakang bisa dikatakan senang dan bahagia? Belum tentu. Bagaimana tidak? Nyai selalu ada di saat Kakang dalam kesulitan. Pernah suatu malam di saat jadwal Nyai menemui Kakang. Lepas tugas seperti biasanya, Kakang yang masih bujangan tidak terlalu memperhatikan kamarnya karena banyaknya tugas dan juga menyita waktu. Kakang berangkat kerja dengan keadaan kamar yang masih berantakan dan pulang larut malam dikala Nyai sudah menunggunya. Juga dengan keadaan kamar yang sudah tertata rapi dan bersih. Beruntungnya Nyai tidak pernah berani melakukan hal-hal aneh terhadap Kakang. Karena memang sudah sangat ditegaskan juga, Kakang tidak terima jika harus menganggapnya jodohnya.
Dan Nyai pun setuju dengan prinsip Kakang. Tapi Nyai tetap akan selalu mengabdi layaknya seorang istri terhadap suami menurutnya. Walaupun dengan cara lain untuk membantu Kakang dalam pekerjaan maupun kesulitan-kesulitan lainnya. Pernah juga suatu malam Kakang dapat tugas luar kota lagi. Dan dia membawa pekerjaan ke mesnya dan membereskannya sampai tak terasa waktu sudah hampir subuh. Tiba-tiba perut Kakang merasa lapar. Spontan Kakang bicara, "Coba aja ada tukang sate lewat." Tidak lama kemudian dari luar terdengar, "Sate!" Tukang sate pun lewat dan Kakang segera keluar dan membelinya karena sedang lapar. Setelah memakan sate tersebut, barulah Kakang menyadari jam berapa ini. Masya Allah, hampir jam 4 subuh. Masa iya tukang sate jualan sampai subuh? Apa yang barusan saya makan, pikirnya. Sampai seminggu ke depannya Kakang sengaja menunggu sampai subuh untuk memastikan ada tukang sate jualan yang lewat di mesnya saat itu. Ternyata tidak ada orang jualan lewat lebih dari jam 12 malam. Kejadian lainnya yang Kakang alami yaitu ketika harus menuju kantor karena sangat ditunggu meeting siang itu. Kondisi cuaca sedang sangat tidak mendukung. Hujan lebat dan petir bukan main hebatnya. Kakang yang harus berangkat boncengan dengan rekannya pun memaksakan diri harus berangkat dan menembus hujan. Namun hatinya bergumam, "Semoga hujannya berhenti. Saya harus segera berangkat." Tidak lama kemudian ketika Kakang dan rekannya akan berangkat, tiba-tiba langit cerah dan hujan pun berhenti. Alhamdulillah, berjalanlah mereka menuju kantor. Sampainya di kantor, rekan lainnya melihat Kakang dan temannya itu dengan raut muka tercengang. Bagaimana tidak, di luar hujannya rupanya belum berhenti. Tapi Kakang dan rekannya itu datang dalam keadaan kering tanpa kebasahan sedikit pun. Sulit dijelaskan memang. Tapi Kakang dan rekannya itu adalah saksi hidup atas kejadian ini. Nyai tampak tidak ada niat jahat terhadap Kakang. Kesulitan apapun yang Kakang hadapi selalu tampak mudah diselesaikan. Hanya saja Kakang mulai merasa terganggu dengan keberadaan Nyai. Setahun terakhir Nyai selalu mengikutinya kemanapun Kakang pergi. Dan anehnya, Kakang yang memiliki wajah tampan dan tubuh yang proporsional sebagai lelaki tidak memiliki rasa suka terhadap wanita. Padahal tidak sedikit wanita yang ingin dekat dengannya kala itu. Kakang mulai bicara dengan Nyai untuk sudahi saja menemui Kakang dan lupakan tentang ramalan jodoh manusianya Nyai. Karena sampai kapanpun Kakang tidak mungkin mengakui dan menerima Nyai sebagai jodohnya. Nyai tidak terima dengan pernyataan Kakang. Apapun yang Kakang bicarakan, Nyai akan tetap menemaninya, terutama ketika Kakang membutuhkan bantuan. Nyai akan selalu ada untuk Kakang. Sampai berjalan beberapa bulan ke depan, sosok Nyai masih selalu datang, walaupun tidak dianggap keberadaannya oleh Kakang. Bagaimana tidak? Kakang juga ingin hidup layaknya manusia lain, berkeluarga dan lain sebagainya. Mulai dari itu, Kakang berusaha untuk menjauhkan Nyai dari kehidupannya. Kesana kemari minta bantuan untuk menghindar dari sosok Nyai ini. Sampai suatu hari Kakang menemui Kiai di daerah Suryalaya, Kabupaten Garut. Di sana Kakang menceritakan pengalaman hidupnya ini yang selalu diikuti oleh sosok makhluk gaib bernama Nyai ini. Betapa kagetnya Kakang mendengar jawaban dari Kiai itu. Beliau yang sering disapa Abah ini mengatakan pada Kakang, seandainya Nyai mencintai Abah, sudah Abah nikahin dia. Karena banyak yang bisa digapai termasuk kekayaan, kesuksesan, dan lain sebagainya. Kenapa Kakang malah ingin membuangnya? Begitu tutur Abah. Tidak, Kakang tidak berpikir sampai sejauh itu. Dan Kakang yang sudah bertekad ingin menjauhkan sosok Nyai ini bersikukuh ingin melepaskannya. Akhirnya dengan bantuan Abah kemudian Kakang bicara pada Nyai maksud dan tujuan Kakang seperti ini. Tapi Nyai tetap tidak bisa terima.
Seketika langit menjadi gelap dan hujan pun tidak bisa dihentikan seiring tangisan Nyai. Dan teriakan sakit hati sang Nyai diiringi gelegar petir yang sangat kuat memecahkan telinga. Sekuat apapun Nyai meyakinkan Kakang, pada akhirnya Nyai pun mengalah demi kebaikan Kakang. Hanya saja pesan Nyai yang masih Kakang ingat sampai sekarang ini, Nyai akan tetap ada untuk Kakang dikala Kakang butuh bantuan. Cukup sebut saja nama Nyai dan Nyai akan segera datang untuk Kakang. Dan sampai kapanpun juga Nyai tidak akan punya jodoh lain karena hanya Kakang yang dituliskan sebagai jodoh Nyai. Tapi demi Kakang, Nyai rela mundur. Tapi Nyai akan tetap menganggap Kakang sebagai kakak. 2 tahun ditemani sosok Nyai dan pada akhirnya Nyai pun undur diri dan tidak pernah menemui Kakang lagi. Sejak saat itulah kehidupan Kakang mulai lebih tenang dan Kakang bisa menjalani hidup seperti seharusnya. Demikian sahabat, kisah nyata yang dialami Kakang dari Bandung. Semoga kisahnya menjadi inspirasi bagi kita semua. Percaya atau tidak, Kakang mengalaminya sendiri. Jika sahabat punya pengalaman mistis dan ingin diangkat ceritanya di channel Mengulas Malam ini, silahkan kirim ceritanya ke email kami mengulasmalam@gmail.com. Jangan lupa juga untuk terus dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan juga share tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya.